Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mic banget mati yo. Baterainya habis dah. Coba cek ya. Allah. Baik, sebelumnya saya minta maaf agak terlambat tadi loading barang-barang. Kita mau lanjutkan perjalanan Ba'da ini langsung ke Payakumbuh. Ya. Kami ini dalam perjalanan safar dakwah keliling Sumatera. Jadi bukan masjid ini sebetulnya mengundang kami. Jadi Taufan ini komunikasi sama teman-teman dari La Tahzan. Kami mungkin akan transit di Pekanbaru. Nah, maka beliau lah nih La Tahzan, terima kasih sama beliau, sama teman-teman tadi yang menghubungkan kita malam ini. Semoga pertemuan kita ini menjadi asbab hidayah. Amin. Dan dalam rombongan saya juga ada Syekh Odai Lafaz dari Gaza, Palestina. Beliau hafiz Quran. Dia juga seorang penyanyi nasyid yang sempat berduet dengan Sabiat Gambus. Nanti lihat di YouTube Odai Lafaz. Jadi hadirin sekalian, maksud perjalanan kami tidak ada sedikit pun urusan dunia, nggak ada. Bukan urusan politik, bukan urusan kampanye, bukan mau cari pengikut, tidak. Kami datang ke sini semata-mata karena Allah saja. Ya, adik-adik yang di belakang, ayo duduk sayang, duduk semua, jangan lari-lari. Ayo duduk, tenang. Ya, datang karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi jangan salah paham ya. Ini dari Sulaiman datang ke sini bawa orang Palestina, jangan meminta-minta sumbangan, bukan. Kalau gitu bukan. Odai Al-Afras ini tidak ada sedikit pun rencana mau ikut. Cuman di hari H-1 saya mau berangkat, dia telepon. Saya bilang saya mau naik mobil keliling Sumatera. Kamu mau ikut nggak? Terus dia bilang tunggu sebentar. Dia bicara sama temannya, dia musyawarah, kemudian berangkat. Ya. Dan ternyata selama perjalanan hadirin sekalian saya banyak bercerita dengan adik-adik. Pak, tolong ada anak ditenangkan Pak, suruh. Ngadap sini. Ayo. Jangan ngobrol, jangan main-main. Ternyata Palestina ini Pak, luar biasa penderitaan mereka. Terutama tempatnya di jalur Gaza ini. Sudah 13 tahun di lockdown, gak bisa kemana-mana. Mereka ini keluar dengan jalur yang sangat berbahaya, lewat jalur bawah tanah. Kemudian harus membayar tentara, polisi banyak, karena mereka nggak dapat izin kemana-mana. Alhamdulillah Allah hantarkan ini seorang qori, seorang anak muda saleh datang ke masjid ini. Subhanallah. Semoga kita bisa berbuat sesuatu buat beliau nanti ya. Ini bukan dari Odai, tapi dari pikir saya. Bagaimana kita semua ada kepedulian. Selain kita kirimkan doa, kita kirimkan bantuan untuk Palestina. Insyaallah Pak ya. Nanti kita semua ambil bagian insyaallah. Jadi hadirin sekalian, seluruh manusia ini ingin bahagia. Orang kaya ingin bahagia, orang miskin ingin bahagia. Tuh. Raja-raja ingin bahagia, rakyat biasa pun ingin bahagia. Tapi ternyata hadirin sekalian, tak banyak manusia yang bahagia. Ada orang yang sudah kaya, tak bahagia.
Ada orang yang sudah jadi pejabat, jadi gubernur, wali kota, mungkin presiden, tak bahagia. Saya pernah ke Korea itu Pak, kami naik taksi, terus supir taksi cerita, dia bilang, Bapak pakai bahasa Inggris dia cerita, ini di tebing ini katanya bukit tinggi ini, dulu presiden kami bunuh diri di sini. Presiden tak bahagia. Fir'aun raja Pak, dihinakan Allah Ta'ala. Qarun orang kaya, dilaknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cerita-cerita dalam Al-Quran. Hari ini kita lihat di sekeliling kita, berapa banyak orang kaya tak bahagia. Di Jakarta tuh Pak ada konglomerat triliunan uangnya dia. Hotel bintang 5 dia punya, private jet dia punya, tidur pun tak bisa. Untuk tidur makan obat tidur dia. Tapi di Pekanbaru nih, kadang rumah pun kontrak aja. Duit tak ada, tanah nggak punya, apa-apa nggak punya. Tapi Masya Allah makan lama, tidur bakar happy terus. Nah ini harus kita sebarkan ke seluruh manusia, bahwa tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan, tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan kekuasaan, dengan pangkat jabatan, dengan popularitas. Itu artis-artis Hollywood Pak. Itu sebagian besar mati bunuh diri. Ada yang tembak kepalanya, ada yang overdosis makan obat-obatan banyak-banyak dan terus dia mati. Ada yang gantung diri, ada yang bawa mobil ngebut-ngebut nggak direm mobilnya. Berapa bulan yang lalu artis Bollywood terkenal, lagi naik daun, mati bunuh diri Pak katanya. Gak tahu dibunuh orang atau bunuh diri, yang jelas dia tak bahagia. Nah, ini harus kita kabarkan kepada semua orang yang kita jumpai di mana saja, baik itu anak-anak kita, ponakan kita, tetangga kita, beritahu mereka kebahagiaan di dalam genggaman Allah. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. La ilaha illallah. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi raja tapi hina. Dia tetap jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, anggota dewan tapi hina. Jijik orang lihat muka dia. Nah, maka ini harus kita pahami sekalian. Dapatkan Allah dapat segala-galanya, hilang Allah hilang segala-galanya. Dapat Allah dapat segala-galanya, hilang Allah hilang segala-galanya. Ini itu paham. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berita sederhana, tapi banyak orang yang tak tahu. Bahwasanya siapa saja kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang beriman dan beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, pasti Allah Ta'ala akan berikan dia hayat yang thayyibah, diberikan kehidupan yang baik, diberikan kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Lapang hidupnya Pak. Orang beriman di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Nah, jadi hadirin sekalian, Allah telah meletakkan kebahagiaan ikan hanya di dalam air. Kalau ikan coba-coba keluar air, pasti binasa. Allah telah meletakkan kebahagiaan manusia hanya dalam agama. Coba-coba keluar dari agama, pasti binasa. Tak mungkin ikan bahagia di luar air. Begitu juga tak mungkin manusia bahagia di luar agama. Tak sholat dia, maksiat hari-hari, berjudi hari-hari, bahagia tak mungkin. Nah, makanya sudah paham ya sekalian. Kalau mau bahagia bukan rumah yang diperbesar, bunda. Kalau mau bahagia bukan duit yang diperbanyak, bukan baju yang diperbagus, hati diperbaiki. Perbaiki hubungan hati dengan Allah, Allah bahagiakan waktu itu juga. La ilaha illallah. Nah, jadi hadirin sekalian, ini kabar gembira. Ucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Akthiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kata Nabi. Kalau kalian ucapkan kalimat itu banyak-banyak, maka Allah akan tingkatkan iman kita. Di hari kita bercerita tentang kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat.
dan di hari kita bercerita tentang kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Karena kita tidak istiqomah dalam bicara kebesaran Allah. Kadang bicara kebesaran Allah, kadang bicara kebesaran selain Allah. Ini mic juga Pak ya? Ini mic dalam. Kasih tahu lah. Tapi kedengaran nggak? Suara saya kedengaran di belakang nggak Bu? Kedengaran? Ya. Nah, jadi hadirin sekalian, ini mantap ya. Saya udah mulai stres tadi Pak. Ini nggak ada suaranya, ibu-ibu dengar nggak di belakang nih? Kalau sekarang tambah jelas ya. Alhamdulillah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kebahagiaan ikan hanya di dalam air. Kebahagiaan harimau, kemuliaan harimau itu Pak, singa, itu hanya di dalam hutan saja. Itu kalau singa keluar dari hutan Pak, hilang harga dirinya Pak. Di kebun binatang itu singa mengaum, anak kecil ketawa Pak. Iya Pak. Begitu juga hadirin sekalian, kalau manusia keluar dari agama, maka hilang Pak kemuliaan kita. Tak lagi bermulia. Apalagi orang Islam hari ini Pak sudah tinggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu hadis Nabi menjelaskan, "Idza azaman ummati dunya." Kalau umatku sudah mengagung-agungkan dunia, nuzi'a minha haibatul Islam. Allah cabut dari mereka kehebatan Islam. Allahu Akbar. Kalau umatku sudah tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, hurimat barakatil wahyi, diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Kalau umatku sudah saling caci maki satu sama lain, saqatat min ainillah, jauh dalam pandangan Allah. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, fahamilah dunia ini tak lama. Sedih dunia gak lama, bahagia gak lama, kaya gak lama, miskin gak lama, cantik gak lama, tampan gak lama, jadi pejabat gak lama. Sekarang kalau jadi pejabat itu 2 periode aja Pak, habis itu turun lagi. Yang diusung dia ke singgasana raja, sebentar lagi diusung ke pemakaman. Itulah dunia. Maka jangan sampai tertipu hadirin sekalian, jangan sampai tertipu. Tidak ada kehidupan kata Nabi kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Semua yang ada di dunia ini semua bayangan akhiratnya, bayangan akhirat. Kesedihan di dunia bukanlah kesedihan yang sesungguhnya. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kerajaan di dunia bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Kecantikan di dunia bukanlah kecantikan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia yang menang belum tentu benar pengadilan dunia Pak. Yang kalah belum tentu salah. Dunia ini tempat ujian fungsinya Pak. Untuk apa kita di dunia? Diuji. Kekayaan bukanlah sebuah kemuliaan, kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan. Tapi apa? Kekayaan adalah ujian. Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Orang kaya yang bersyukur Allah Ta'ala akan muliakan dia. Orang miskin yang bersabar, Allah Ta'ala akan masukkan ke surga 500 tahun lebih awal dari orang kaya. Orang kaya ini terlambat masuk surga Pak. Kenapa? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, rezeki yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Jadi jangan bangga punya duit banyak Pak, simpanan banyak, tabungan banyak, tanah banyak, rumah banyak, mobil banyak, itu hisab di akhirat. Makanya orang kaya yang beriman, ketika Allah beri dia harta yang berlimpah, dia kumpulkan harta sebanyak mungkin, dia gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Bangun masjid, bangun pesantren, bangun panti asuhan, bantu anak-anak yatim sekolah, bantu orang-orang miskin. Datangi orang-orang miskin, tanya, udah bayar kontrakanmu? Berapa banyak orang hari ini stres karena gak bisa bayar kontrakan rumahnya Pak? Oh, sementara rumah kita miliaran harganya Pak. Ada orang yang nggak makan, nggak ada nasi yang mau dia masak.
Datangi mereka, tanya, ada nasi di rumahmu? Nih beras 100 kilo, kamu nih beras 50 kilo, nih beras. Bagi itu orang kaya yang hebat. Ya, boleh kaya dalam Islam. Ya. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu multi bilioner, orang kaya raya, Pak. Kaya raya. Tapi mereka tak hidup bermewah-mewahan. Mereka hidup sederhana saja. Hidup mereka sederhana saja. Untuk urusan sumbu lampu yang kebesaran, itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menegur istrinya. Kecil dikit tuh lampumu tuh. Padahal orang kaya miliaran berkali-kali menginfakkan hadirin sekalian ribuan ekor unta dan kuda untuk perjuangan agama Allah. Iya. Nah, kita apa yang sudah kita korbankan untuk agama? Coba pikir-pikir sekarang, Pak. Harta kita ini banyakkan mana untuk dunia atau untuk akhirat? Pembangunan kita lebih semangat mana, kita membangun dunia apa membangun akhirat? Coba tanya diri masing-masing, Pak. Jangan-jangan kita pulang kampung ke akhirat gak ada rumah kita di sana, Pak. Makanya hadirin, gak apa-apa, bangunlah dunia ini, tapi jangan lupa pembangunan akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Iya, Pak. Kalau bisa saja umat, ini kata Nabi, umat akhir zaman 10% saya bisa saja Allah curahkan rahmat. 10% untuk akhirat. Nggak adil sebetulnya kita, Pak. Nggak berimbang. Kalau berimbang tuh 50-50, Pak. Dapat duit 1 juta nih, 500.000 untuk dunia, 500.000 untuk akhirat. Itu yang seimbang, Pak. Tapi Allah wajibkan cuma 2,5%. Ini yang 2,5% pun tak mau dibayar, Pak. Ini kurang ajarnya umat nih, Pak. Ini kalau zakat yang dikumpulkan orang-orang kaya bayar zakat, Pak, nggak ada orang miskin. Betul nggak, Pak? Kadang bayar zakat yang 2,5% itu pakai kalkulator, hitung-hitungin takut kebanyakan, Pak. Nah ini kelebihan ini 3% ini, jangan kan 2,5% aja. Padahal Allah yang bagi semua. Kata Allah, aku telah membeli harta dan diri orang beriman dengan surga. Hebat Allah, Pak. Allah yang punya, terus Allah kasih, kemudian Allah katakan aku beli. Padahal Allah nggak perlu beli, Pak. Allah ambil aja bisa tuh. Tapi untuk menyenangkan hati orang-orang beriman, Allah katakan, aku telah membeli harta dan diri orang beriman dengan surga. Maka kalau kita mengaku beriman, bunda, ayahanda, tolong jangan mengatakan kuku lagi. Ini rumahku, ini mobilku, ini tanahku. Bukan. Nggak ada lagi kuku. Ini rumah siapa punya? Allah punya. Mobil ini Allah yang punya. Matahari siapa punya? Allah yang punya. Gunung siapa? Allah yang punya. Pantai siapa? Allah yang punya. Matamu siapa? Allah yang punya mata kita. Allah bisa ambil ini mata tanpa permisi, Pak. Coba antum bayangkan, Pak, kalau suatu hari kita tertidur kemudian bangun gelap dunia, Allah ambil penglihatan. Siapa yang bisa memberi kita penglihatan selain Allah? Allah beri nikmat mata ini gratis, Pak. Pernahkah kita syukuri, Pak? Janganlah nikmat mata, nikmat satu kedipan mata. Coba, Pak, matanya ditahan, jangan berkedip 1 menit deh. Gini ya. Gimana rasanya kira-kira, bunda? Mak, pernah gak kita bersyukur atas nikmat kedipan mata ini? Ini mata bisa berkedip nih. Alhamdulillah. Kita bernafas 20.000 kali setiap hari tanpa berpikir, hadirin sekalian. Gak ada orang mikir dulu nafas, aku nafas. Gak ada. Semua di sini kebagian nafas nggak, Pak? Kebagian udara nggak? Nggak ada yang bilang, Pak, bapaknya yang nafas gantian, Pak. Nggak ada kan? Antum kebagian, bapak haji kebagian, semua kebagian. Free, gratis. Kalau suruh bayar berapa harus kita bayar? Tanyalah sama rumah sakit. Berapa harga 1 tabung oksigen untuk 1 hari? Mahal itu, Pak. Tapi Allah berikan kita nafas, diberikan kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lisan untuk bicara, akal untuk berpikir, Pak. Akal kita ini siapa yang ciptakan? Allah. Sekali-sekali berpikir, Pak. Siapa yang memberi aku pikiran ya? Sehingga pikiranku bisa berpikir. Allah.
Makanya hadirin sekalian, orang beriman sangat dekat dengan Allah. Dia sibuk dengan Allah, sibuk bicara kebesaran Allah, sibuk melihat kebesaran Allah, sibuk mendengar kebesaran Allah, sibuk memikirkan kebesaran Allah. Itu orang beriman hadirin sekalian. Sehingga hatinya ada kebesaran Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada makhluk di hatinya, yang ada hanya Allah Ta'ala saja. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Ibu-ibu, suami jangan masuk hati ibu, nanti sakit hati. Laki masuk hati. Bapak-bapak juga itu, anak tidak boleh masuk hati. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ismail. Anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya, yang didoakan bertahun-tahun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, beri aku anak ya Allah. Tiga cerita Allah beri anak, Pak. Baru lahir itu anak, baru mulai tumbuh hati mulia, masih kecil. Ganteng ini anaknya, sehat kali anak ini. Maka Allah uji hadirin sekalian. Ini anak ini ada nggak di hatinya Ibrahim alaihissalam? Apakah Ibrahim mencintai anaknya melebihi aku? Disuruh tinggalkan anak istrinya di Makkah. Berapa tahun? 13 tahun, Pak. Nabi Ibrahim nggak ikut membesarkan Ismail, tidak ikut menafkahi Ismail. Pulang-pulang 13 tahun, lihat anaknya tumbuh remaja, cerdas, tampan, soleh. Nabi Ibrahim melihat anaknya, jatuh cinta kepada anaknya Ismail. Kemudian Allah pun cemburu hadirin sekalian. Jangan sampai ini Ismail masuk ke hatinya Ibrahim alaihissalam. Maka diperintah, wahai Ibrahim, sembelih anakmu untuk aku. Itu sebetulnya cuma tarbiyah dari Allah. Allah mau menguji apakah cintanya Ibrahim kepada Ismail melebihi cintanya kepada Allah. Apakah cintanya Ismail kepada ayahnya melebihi cintanya kepada Allah? Diuji juga Ismail. Ibunda Hajar diuji juga. Ditanya sama Nabi Ibrahim, wahai anakku, ayah bermimpi. Bagaimana pendapatmu? Allah suruh perintah ayah sembelih. Apa kata Nabi Ismail? Wahai ayah, tajamkan pedangnya, engkau akan lihat dan jumpai aku sebagai anak yang bersabar. Jadi nggak boleh bu ya, mencintai anak berlebih-lebihan nggak boleh. Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12 orang. Satu orang gantengnya kelewatan. Siapa namanya? Yusuf alaihissalam. Saking tampannya wajah Nabi Yusuf, sehingga 11 orang kakaknya ini hadirin sekalian cemburu, iri. Ayahnya Yakub sangat mencintai Yusuf alaihissalam. Allah pun juga cemburu, Pak. Allah ikut cemburu. Dipisahkan Yakub alaihissalam dengan Nabi Yusuf 40 tahun, sampai buta mata Nabi Yakub menangis. Kenapa? Allah pernah dalam satu ketika Nabi Yakub bermunajat kepada Allah, terbesit wajahnya Yusuf alaihissalam. Kecintaan kepada Yusuf masuk ke dalam hati. Maka apa usaha kita pertama? Bersihkan hati dari makhluk. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Ya Pak ya. Nah, ini kita lihat nanti nih, dunia ini masuk hati apa enggak nih? Sebentar lagi akan ada nih, kita galang donasi nih, Masya Allah, ini buat Oda Al-Akhras. Tapi boleh nggak nih sebelum kita serahkan kepada sahabat Al-Aqsa, dan nanti saya akan closing majelis ini, kita dengarkan merdunya suara Oda ya. La tahzan. Iya, la tahzan, peduli ya. Oh iya, salah sebut, udah blank, udah ngantuk, separuh ngantuk mata saya Pak. Ya, la tahzan, peduli. Allahu Akbar. Tafadhal, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita selawat ya kita. Sallu ala al-habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma tala'at syamsun wa la gharabat illa wa hubbuka maqrunun bi anfasi. Wallahi ma tala'at syamsun wa la
ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي ولا هممت بشرب الماء من ظمأ إلا ورأيت خيالا منك في الكاسي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت بدر أنت شمس أنت نور على نور أنت مصباح الثريا يا حبيبي يا رسول طلع البدر من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع ما شاء الله. Cukup ya. Lagi mau dulu. Cukup lah ya. Yang bukan dongeng dari Makawa. Baik ya. Sebelum saya lanjutkan materi daripada majelis ini, alangkah baiknya kalau kita semua sekarang yang Allah beri kelebihan dari tadi mungkin sudah ada niat untuk berdonasi kepada Palestina dan Gaza. Gaza dan Palestina ini hadirin sekalian, boleh sekarang insyaallah. Nanti akan ada oleh-oleh, oleh-oleh daripada sahabat insyaallah. Tafadhol, bismillah. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, sebelum kita akhiri majlis ini, saya akan menyampaikan kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan tadi. Ya, ada beberapa hal penting nih, tolong diingat ya, semua kita yang hadir di majelis ini, tolong diingat, ada beberapa ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah Ta'ala. Ibu-ibu hafalkan ini bisa jadi materi dakwah kita. Ada beberapa ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang baik itu hatinya baik, hatinya bersih, gak ada iri, hasad, dengki, gak ada dendam di hatinya. Orang baik itu. Dendam itu sifatnya iblis. Jangan sampai hadirin sekalian malaikat maut datangi tiba-tiba sementara dendam masih ada di hati kita. Maka supaya kita bisa masuk surga ada amalannya.
Ada sahabat yang Nabi katakan ahlul jannah, itu diselidiki oleh satu orang sahabat, apa amalan? Ternyata amalannya apa? Setiap malam sebelum tidur dia berdoa. Ini doanya mudah, coba diikuti ya semuanya. Dengar suara saya, ikuti. Ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku. Tolong ampunkan dosa mereka. Hebat kan? Sudah dimaafkan, bukan hanya dilupakan, tapi doakan ampunan buat dia. Jangan sampai gara-gara dia menzalimi kita nanti dia masuk neraka, kasihan. Malu kita sama Rasulullah SAW yang mati-matian siang dan malam memperjuangkan umat. Jangan ada sampai yang masuk neraka. Jangan gara-gara kita ada orang masuk neraka. Forgive and forget. Itu yang pertama, hati bersih. Syaratnya apa? Hati ada Allah, baru bisa bersih. Sangka baik, hati jadi baik. Bicara yang baik, lihat yang baik, dengar yang baik, pikir yang baik. Kemudian yang kedua, sunnah Nabi dihidupkan 24 jam, semampunya bukan semaunya. Ujung rambut sampai ujung kaki, bangun tidur sampai tidur lagi. Yang ketiga, sholat diperbaiki dengan khusyuk dan khudu. Ilmu ditambah. Yang keempat, ilmu seperti air kata ulama, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati kita bertambah ilmunya. Kemudian berzikir dalam setiap hembusan nafas. Tawadu, apa itu tawadu? Hadirin sekalian, letakkan diri di bawah rumput. Anggap semua orang yang kita jumpai lebih baik dari kita. Hai orang tua ini lebih baik dari saya. Kenapa? Lebih duluan mereka beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Wahai anak-anak muda, aku lebih duluan bermaksiat daripada kalian, pasti dosaku lebih banyak daripada dosa kalian. Maka katakan kalimat ini setelah semua diikuti ya. Sebaik-baik saya, kurang keras, sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Catat tuh kalimat tuh. Coba diulangi. Mantap. Jangan kayak masjid kemarin tuh, seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Nggak mau ngalah bapak itu ada. Kemudian ikhlas, dan yang terakhir banyak-banyaklah ingat mati bunda. Tak ada yang pasti di dunia kecuali yang namanya kematian. Capres belum tentu jadi presiden, betul? Cagup belum tentu jadi gubernur. Cagup belum tentu jadi bupati. Tapi kalau camat gimana? Calon mati pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Tahu lagunya kan? Ayo semuanya ikut saya bersenandung ya. Nanti kalau saya bilang orang kaya, semua teriak mati dengan suara yang keras. Paham? Coba dites dulu suaranya, jangan fales ya. Ayo. Orang kaya mati. Oke. Bagus suara. Oke. Ya, ini syair DSAS, dunia sementara akhirat selamanya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati, kajian belakang dulu, yang di samping mati, yang bersandar mati, banyak saja, yang ceramah mati. Tidak Mas Haji. Masa yang ceramah keras mati ya itu. Nampaknya kami memang harus cepat-cepat pergi dari sini. Sudah mulai emosi jamaah. Dari Sulaiman baru datang teriak-teriak marah-marah mati-mati. Ya, saya doakan semoga semua yang hadir di majelis ini husnul khatimah, amin. Mati dengan la ilaha illallah di akhir kalam. Kita bersahabat di dunia, berteman di dunia, bertetangga di surga nanti, amin. Ya, semoga Allah selamatkan kita dari fitnah dunia, dikubur, di mahsyar, di sirat, nanti semua selamat. Tak ada satupun yang masuk neraka. Allah suruh kita doa selamatkan diriku dari api neraka, bukan doa masuk surga, Pak. Karena masuk surga insya Allah ada di tangan nih, Pak. Kalau Islam nanti ujung-ujungnya masuk surga.
Cuma sebagian kan ada yang ditransit dulu di neraka, kan ini bahaya Pak. Makanya doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tolong jangan sampai ada 1 jam pun, 1 hari, 1 detik pun di antara kita yang masuk ke dalam neraka jahanam. Amin. Mohon maaf Bunda, matola 5 watt, energi fisik memang kurang, agak lowbat gitu. Perlu istirahat, doakan ambo sehat, bisa melanjutkan perjalanan sampai nanti keliling Sumatera ini. Karena tahun depan insya Allah kami akan keliling dunia naik mobil. Amin. Nah, udah dipersiapkan, ini trainingnya, latihannya. Ya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik, buang yang buruk, ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.